Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Mari kita awali bersama-sama membaca suratul Fatihah untuk sahibi hadan kitab wa usulihi wa furu'ihi wa syekhihi wa asatidihi wa muridihi wa jami'a baina wa ulamaina wa ummahatina wa masyayikhina wa asatidina wa usulina. Syai'ulillahi lahum wa lana al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada di rumah lebah tadi. Emas yang ada di rumah lebah itu sesuatu yang asing. Kan begitu. Karena dia berbeda sebenarnya dengan lebah. Tetapi kenapa diterima? Nah ini kalau mau dikaitkan. Kalau enggak ya monggo. Tetapi lepas dari pertanyaan ini yang belum clear betul apakah maknanya demikian, karena kita harus menggantungkan semuanya kalau memang kita betul-betul belum jelas gitu. Jangan sampai dianggap jelas, nanti enggak problem. Jadi kalau itu kita lepas ataupun kita gantungkan ataupun kita berkait dengan alinea berikutnya atau tidak berkait dengan alinea alinea sebelumnya, tetapi kemudian Al-Khuwaisi itu menjelaskan kanal makna fi hadal qauli anna nadirah laisa mamlulatun li annaha ghairu ma'hudatun wala muraddadatun fahiya la tastahiqqur radd ala taru inna annaha tuhadu idza qadarta walaha hirmani taqaddamnaha hurmatani tuqaddimunaha. Enggak enak ya. Taqaddama juga enggak ada nunnya. Kok ada nunnya? Laha hurmatani tuqaddamu minha. Enggak juga bacaannya. Kenapa nadiroh itu diterima dan tidak ditolak? Karena maknanya nadiroh itu tidak membosankan. Dan nadiroh itu tidak dijanjikan macam-macam. Begitu. Dan tidak ditolak. Nadiroh juga tidak berhak untuk ditolak. Karena ya kadang-kadang ada dua hal di dalam nadiroh itu. Hurmatul gharibah wa dzamamuz zairah al-ba'idah. Hurmatul gharibah itu kehormatan yang asing. Nadiroh tadi yang asing. Wa dzamamuz zairah al-ba'idah, celaan tadi sudah yang datang yang jauh. Nah, ini kalimat ini terus terang saya belum jelas betul maunya kemana. Tetapi kalau dikaitkan dengan fenomena emas tadi, maka sebenarnya kita bisa mengatakan bahwa sesuatu yang asing itu asal dia punya kualitas yang baik, maka saya kira yang asing itu tidak akan ditolak. Begitu. Sesuatu yang baru datang, sesuatu yang berbeda dengan etnisitasnya, sesuatu yang berbeda dengan society-nya. Kalau memang itu hal yang baik, saya kira tidak akan ditolak. Ini bagian dari statement-statement al-hikmah tentang persoalan yang berkait dengan al-azaim wa butlanur riqa. Begitu. Ya, saya kira ada beberapa yang belum clear, tapi kita coba lepas saja dulu. Mudah-mudahan ada hal lain yang bisa kita pahami. Oke, berikutnya monggo. Bismillahirrahmanirrahim.
muqabasatun fi anna iltimas rukhsati indal masyurati khata'un. Sami'tu Aba Sulaimana yaqulu man iltamasa rukhsata minal ikhwani indal maturati wa minal fuqaha'i inda syubhati wa minal attiba'i indal maradi akhta'a ar-ra'yu wa tahammala al-wazru wa zadada saqaman. Wa sami'tuhu aydan yaqulu la yajuzu an yasdura fi'lanu mutabadani min jawharin wahidin wa la yajuzu fi'lun wahidun bidzati min jawharaini mukhtalafaini bidzati. Wa sami'tu yaqulu man arada an yajuda 'alan nasi kullihim falyanwu likullihim khairan. Wa sa'altuhu 'anil farqi bainal ma'rifati wal 'ilmi. Oke, ini dulu. Muqabasat yang ke-70 menjelaskan tentang menuntut kemudahan ketika memberontak itu adalah suatu kesalahan. Apa? Memberontak. Ini masyuroh atau masuroh Kalau yang di atau musyawarah. benar, mungkin musyawarah. Kalau musyawarah itu musyawarah. Oke. Saya mendengar Abu Sulaiman berkata, barang siapa yang menuntut kemudahan dari saudara-saudaranya ketika musyawarah dan dari menuntut dari ahli fikih ketika melakukan kesyubhatan, dan juga menuntut kemudahan dari seorang dokter ketika sakit, maka pandangannya itu merupakan suatu kesalahan dan ia membawa dosa atau membawa beban dan bertambah pula penyakitnya. Oke, jadi jelas ya. Man iltamasa rukhsah minal ikhwan, barang siapa yang minta keringanan dari teman-temannya itu. Jadi ketika bertemu teman-teman justru kita melobi. Nah gitu loh, melobi. Oh minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Itu namanya man iltamasa rukhsah minal ikhwan indal musyawarah. Jadi ketika kita musyawarah, ketika bertemu teman, justru kita minta ringan-ringan. Begitu. Atau man iltamasa rukhsah minal fuqaha yang inda syubha. Jadi ketika ada syubha, ini janjinya halal atau haram ya? Gitu. Misalnya bunga bank gitu. Kita minta kepada fuqaha, tolong dong dibikin bunga bank itu halal saja. Nah, itu namanya man iltamasa rukhsah minal fuqaha'i 'inda syubha. Atau misalnya wa minal atibba'i 'indal marad. Jadi dari dokter ketika sakit. Misalnya contoh, tangan saya ini patah gitu. Nah, oh ini patah mas tanganmu, ini harus dioperasi. Enggak pak, gimana pak? Kalau bapak memutuskan ini tangan saya ini kesleo saja, nanti nggak usah dioperasi, dipijet aja gitu. Nah gitu. Atau operasi ya retak-retak aja, kalau begini kalau diperban saja atau di gips saja, nggak usah dioperasi. Nah itu namanya man iltamasa rukhsah minat atibai indar marad. Itu. Maka yang seperti ini itu akhta'ar ra'i. Ya, pandangan, pemahaman yang keliru untuk dirinya sendiri, atau misalnya ketika dokternya menerima rukhsah itu atau memberikan rukhsah, itu juga ra'i. Atau fuqahanya memberikan rukhsah, nah, itu juga akhta'ur ra'i. Begitu. Nah, dan itu mengandung dosa dan menambah sakit.
Jadi apa? Jadi seperti ini bisa jadi ketiga-tiganya, bisa jadi kita ambil khobarnya. Jadi gini, man iltamasa rukhsah minal ikhwan indal musyawarah akhto'a ar-ra'ya gitu. Man iltamasa minal fuqaha inda syubhah tahmilu al-wizra. Loh gitu. Jadi tahmilu ini khobarnya man utawi sapane wong iltamasa kang minta nanggung nyuwun ar-rukhsah ing rukhsah minal fuqaha saking para faqih indal syubhah ketika ada hal-hal yang bersifat syubhah, maka tahmilu wong iku mau akan gendong al-wizra pada dosa. Nah gitu. Jadi begitu struktur katanya ini. Waman iltamasa rukhsah minal atibai indal marad izdada sakoma. Barang siapa yang nyuwun rukhsah dari dokter ketika sakit, misalnya ada Pak dokter ini saya panas ini coba saya periksa sini. Oh sama ini corona. Enggak Pak, ini cuma flu aja. Enggak corona. Enggak mau saya flu aja. Loh. Ya udah terserah kamu dah. Kalau mintanya flu ya monggo. Enggak mau. Nah, ini namanya kan minta kan. Loh kok minta gitu loh. Maka jadinya izdada sakoma. Akan tambah sakit. Gitu. Dan banyak yang seperti itu. Dalam konteks musyawarah, dalam konteks fikih, dalam konteks kedokteran juga sama begitu. Oke, wasami'tuhu ayadun, iya Mas. Dan saya mendengarnya juga berkata, la yajuzu yasdura fi awana mutalabani. Tidak bisa atau tidak dapat dua tindakan itu keluar dua tindakan yang berbeda itu keluar dari substansi yang sama, yang satu. Dan tidak dapat satu tindakan dengan zat itu keluar dari dua substansi yang berbeda zatnya. Dan juga saya mendengarnya berkata, barang siapa yang menghendaki pada kemurahan hati atas manusia keseluruhannya, maka hendaklah ia melakukan ini fal yatawa fal yal fal fa ini saya bacanya falayinu, tapi kalau falayinu kok nggak ada alifnya. Anggap aja ini falayinu ya. Jadi lenturkan kan begitu kan. Kalau nggak salah ya, layin itu kan lenturkan. Falayinu. Oh ini kalau falyanu itu apa? Niat mungkin awak. Falyanu berniat. Nawa yanwu. Oke lah gitu dikullihim khair. Iya. Pada tiap-tiap manusia itu khairun kepada kebaikan. Oke, sebentar ya. Nah, ini butuh contoh, tapi saya belum bisa memastikan contohnya kayak apa. La yajuzu ayasturu fi'lani mutadadidaini min jauharin wahidin. Tidak boleh, ini hukum, ini teori. Dari substansi yang sama itu keluar eksistensi tindakan yang berlawanan. Begitu. Jadi substansinya sama, jauhar itu. Atau esensinya sama, tetapi kedua-duanya berlawanan. Nah, ini kita contohkan apa? Misalnya substansinya itu satu, yaitu apa? Misalnya contohnya
maka eksistensinya atau tindakannya itu tidak bisa berlawanan. Misalnya contoh dah, ya mungkin saya keliru dulu ya, mungkin keliru. Jadi misalnya konsep tentang apa contohnya, misalnya hidup, misalnya hidup. Ketika hidup berarti di situ ada wujud yang, tapi nggak pas juga. Jauhar wahid ini contohnya apa ya? Harus ada contohnya. Kalau nggak ada contohnya susah. Kita nanti aja. Wala yajuzu fi'lun wahidun bidzati min jauharaini mukhtalifaini bidzat. Tidak boleh juga ada satu tindakan dari satu substansi, dalam satu substansi keluar atau berangkat dari dua substansi yang berbeda. Ini harus dicontohkan kedua-duanya. Nanti jadi PR aja. Kemudian ini agak berbeda. Man arada ayyajuda 'alan nasi kullihim falyanhu likullihim khairan. Barang siapa yang menghendaki baik terhadap manusia secara keseluruhan, maka niatlah dengan niat yang baik terhadap keseluruhannya. Begitu. Jangan berkehendak untuk baik secara keseluruhan tetapi tidak punya niat untuk baik secara keseluruhan. Saya ingin menjadi orang baik, tetapi faktanya saya tidak mau baik dengan ini, tidak mau baik dengan ini. Ya susahlah menjadi orang baik. Gitu. Ini seperti itu. Oke. Waqala. Dan saya bertanya kepada Abu Sulaiman tentang perbedaan di antara pengetahuan dan ilmu. Kemudian Abu Sulaiman menjawabnya, yang dimaksud pengetahuan itu lebih khusus bil mahsusati pada suatu kenyataan atau empirisme, ma'ani al-juz'iyati dan makna-makna yang partikular. Sedangkan ilmu itu lebih dikhususkan bil makulati dengan rasionalitas, ma'ani dan makna-makna yang general atau yang global. Oke, terus Qala ghairuhu, kemudian yang lainnya berkata, karena ini yuqalu fil bari, dikatakan mengenai Tuhan ya'lamu, zat yang mengetahui, dan tidak dikatakan sebagai ya'rifu. Wala arifa dan wala arifun, wala yuqalu arifun. Wala yuqalu dan tidak dikatakan ya'rifu, wala arifun dan juga tidak dikatakan arifun. Dan kemudian ditanyakan tentang rutubati wal yabusati, mengenai kelembaban dan kekeringan. Maka Abu Sulaiman menjawabnya, rutubatu suatu kelembaban, kaifiyatu sahlati tasyakuli itu sebuah mekanisme, keadaan mudahnya membentuk dengan bentuk-bentuk yang asing. Sedangkan kering itu suatu keadaan yang sulit untuk dibentuk dengan bentuk-bentuk yang asing. Wa kullu qabilin, dan tiap-tiap hal yang menerima dikaifiyatin pada suatu bentuk atau kualitas, minal kaifiyati dari beberapa kualitas, maka sesungguhnya sesuatu tiap-tiap itu menerima pada suatu bentuk, idza kana adiman, ketika ada kul itu adiman itu tiada,
Susah ya. Ya, kalau nggak mukobasa juga susah. Oke, kita 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 pandang, kita lihat aja pertama perbedaan pengetahuan dengan ilmu. Subjektif ya, menurut Abu Sulaiman pengetahuan itu lebih spesifik terhadap hal-hal yang bersifat maksusiyah, empiris. Jadi kalau dalam bahasa epistemologi, ma'rifah itu menjadi knowing, tahu. Jadi I know itu ya, I know itu melihat. Saya tahu itu, saya tahu bahwa asin nih, apa garam itu asin. Nah, itu karena saya merasakan, saya tahu. Jadi knowing, ma'rifat di sini lebih kepada knowing. Tetapi al-ilmu itu makulat. Kalau al-ilmu makulat itu berarti apa? Itu belief. Loh, itu kan iman, Pak. Percaya. Ya percaya, tetapi kepercayaan yang justified, yang bisa dipertanggungjawabkan, yang bisa dibuktikan. Jadi al-ilmu bil ma'kulat wal ma'anil kulliyah itu ya tadi itu belief gitu. Jadi strukturnya. Nah, kalau demikian dia punya konsep ilmu itu lebih tinggi daripada ma'rifat. Gitu. Padahal di kalangan mutasawwifin ma'rifat itu bisa jadi dikatakan lebih tinggi daripada ilmu. Ilmunya wis ilmu ma'rifat. Loh. Iya enggak? Ilmunya dia ma'rifat. Kalau saya ilmunya masih syariat. Loh. Ya ini sekedar agar kita terbuka ya. Jadi konsep ilmu itu kalau menurut ini itu hal-hal yang bersifat, kalau dalam bahasa epistemologinya tadi itu belief. Kalau ente baca epistemologi atau philosophy of science, nanti ada knowing, ada belief, ada justifikasi, ada rasionalisasi, ada rasionalisme, ada empiris. Itu semua terma-terma konsep-konsep yang berkaitan dengan epistemologi. Jadi ada struktur gagasan di situ yang membentuk teori tentang epistemologi. Termasuk apa sebenarnya belief. Ingat, belief itu bukan iman atau keyakinan. Tetapi belief di situ adalah pengetahuan yang diyakini kebenarannya karena ada argumen atau karena ada bukti, karena ada dalil, adillah gitu yang bisa dipertanggungjawabkan. Tuh. Ini struktur pengetahuan manusia. Jadi seperti itu. Oke. Itu yang pertama ya. Kemudian ya karena tesisnya tadi di atas itu al-ma'rifah wal ilm tadi seperti tadi, maka dia wajar saja kalau mengatakan Allah itu ya'lamu dan Allah itu tidak dipasangkan ya'rifu. Padahal ya saya kira ada juga sih statement yang mengatakan arif gitu, tapi memang ada nggak ya, saya coba cek ya. Ini menarik ini kalau apakah Allah menggunakan kata-kata arif dalam Al-Quran. Kalau ya misalnya ya'lamu atau alama
Wa 'allama Adam al-asma. Itu 'allama, ya'lamu, alim. Itu ya, sami'un alim. Itu kayaknya iya, tapi arif ini bener enggak? Itu menarik ini. Tetapi kenapa kemudian para mutasawwif menggunakan konsep ma'rifat yang diakan paling tinggi? Padahal Al-Quran sendiri misalnya tidak, Allah sendiri tidak menggunakan konsep ma'rifat, mengikuti ini. Inspirasi sebenarnya, banyak inspirasi sebenarnya kitab ini ya. Kalau kita mau serius, ternyata logikanya gitu, mengingatkan atau membangunkan kita untuk banyak sekali konsep yang menggelitik yang perlu ditelaah lebih jauh. Gitu. Jadi Allah tidak bisa dikatakan tidak menggunakan kata-kata arif. Ini perlu dicari. Begitu. Oke, ya, itu selesai. Rutubah ya busah. Ini sudah oke. Rutubah itu basah. Kemudian ya busah itu kering. Ya. Rutubah itu satu kualitas yang mudah dibentuk. Misalnya contoh tanah liat. Nah, lempung ya. Lempung itu apa bahasa Jawa Timurnya? Yo, lempung juga ya kayaknya. Lempung itu rutubah kan? Rutubah itu, lempung itu kan syahlatut tasyakul. Mudah dibentuk bil iskalil gharibati, dengan bentuk-bentuk yang asing sekalipun. Mau dibikin celengan, mau dibikin patung, mau dibikin piring, mau dibikin wajan seko itu, pokoknya apa saja deh. Wal yabusah kaifiyatun usratut tasyakul bil iskalil gharibah. Tetapi kalau yabusah itu yang kering itu. Jadi kalau demikian, apakah rutubah dan yabusah itu bermakna nature tadi atau tidak? Nah, ini menurut saya tidak sesederhana yang kita pahami bahwa rutubah itu basah ataupun lempung ataupun lentur, karena dia memahami iskal gharibah. Iskal gharibah itu bentuk yang asing. Bentuk yang asing itu misalnya contoh aja ya, ini di dunia seni ya, dunia yang penuh kreativitas. Kita cuman tanah loh, cuman tanah, celengan. Tapi celengan itu kita bikin, kemudian celengan itu bentuknya itu kepala manusia. Dan kemudian kepala manusia itu kita bikin 1000 dan kita jejer menjadi sebuah seni instalasi. Bagaimana kepala dengan wajah celengan itu berwarna-warni ataupun satu warna sekalipun, karena setiap kita ciptakan satu celengan kepala itu mesti tidak akan sama dengan yang lain. Jadi kita melihat banyak kepala itu melihat imajinasi yang sangat diskursif ya, penuh dengan wacana gitu, yang bagaimana ternyata kita mendatangkan sesuatu yang gharibah. Nah itu dari celengan itu. Kalau begitu sebenarnya rutubahnya itu bukan pada tanah loh ya, tetapi rutubahnya itu di sini, ya enggak? Rutubahnya itu di sini kan begitu. Kalau tanah sih ya benda mati. Ya busah kering atos itu ya kita tidak bisa lahir jauh melihat gitu. Nasi ya dari dulu jadi nasi aja karena ya busah. Indonesia itu nggak tahu penuh kreativitas atau tidak ada kreativitas. Menurut saya saking banyaknya sumber alam itu jadi tidak ada kreativitas. Itu. Mungkin saya terlalu pesimis sih. Ya kan nasi kan banyak sekali, jadi nasi aking aja, nasi kuning, nasi apa itu kan banyak kreativitas Pak, karena nasi. Iya, ya bisa jadi sih. Tetapi maksud saya rutubah dengan yabusa itu tidak pada sifat dari sebuah materi, tetapi
Ya busah itu, rutubah itu keluasan kita untuk menerima, untuk terbuka, menerima ide-ide baru, sehingga kita akan bisa membentuk satu bentuk-bentuk yang asing sekalipun. Itu. Ya itu tadi, karena jadi misalnya contoh, Anda mendeskripsikan tentang neraka, ya deskripsikan aja deh. Tapi kalau Anda itu takut dengan deskripsi neraka, kan takutnya bid'ah, takutnya ini nggak sesuai, ini apa, ya akhirnya ya kering lah, karena otak Anda ya busa, kering, sehingga tidak bisa membentuk kualitas ekspresi ataupun kreativitas yang asing yang bisa kita hadirkan di dalam kehidupan kita. Begitu. Jadi jangan jangan mengkambing hitamkan data, gitu ya. Jangan mengkambing hitamkan tanah. Oh, tanah ini jelek sekali, jadi saya susah bikin apa. Gitu. Itu jangan tanahnya yang dikambing hitamkan, jadi ide kita. Kalau ide kita rutubah, tanah kering pun kita bisa jadi lentur kan, kasih air aja, jadi kan lentur juga. Gitu. Karena kita punya ideas yang rutubah. Kalau kita ideasnya ya busa, tanah yang lembut, yang empuk saja kita bingung. Mau bikin genteng ya nggak bisa, mau bikin celengan nggak bisa, mau bikin apa nggak bisa. Loh, kalau begitu ya busanya ada di otak kita. Oke, saya kira itu dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama.